Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, marilah saudaraku, Bapak Ibu sekalian, terutama para penyuluh, semoga apa yang kita kerjakan baik hari ini maupun yang akan datang selalu diberkahi oleh Allah SWT, dan selalu kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Rasa syukur kita karena pada hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmat yang banyak, dan masih banyak saudara kita yang tidak bisa hadir dalam majelis-majelis karena Allah mencabut sebagian nikmatnya pada diri-diri orang yang pada saat ini diambil sebagian dari nikmatnya. Oleh karena itu, sekali lagi marilah selalu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kali ini saya bawakan tentang Shiratal Mustaqim. Bapak Ibu yang berbahagia, minimal 17 kali kita berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah, yaitu dalam surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7 kita selalu mengucapkan itu, ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Dan itu berulang-ulang kita ucapkan. Dan selanjutnya kita juga nyampaikan bahwa Shiratal ladzina an'amta, ya Allah, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, an'amta alaihim, atas mereka. Dan jenengan tutup ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan. Jadi permintaan kita itu, jalan Shiratal Mustaqim itu adalah ini dan ini. Tetapi kita juga meminta jangan ditunjukkan jalan yang bukan. Siapa itu? Orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Itu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penyuluh, Bapak Ibu yang berbahagia, Syekh Abdurrahman bin Nasir mengatakan bahwa ini bagian dari hidayah. Ya, kalau kita kan dari mulai kecil kan bukan karena hidayah, nyun ngapunten nggih, bukan karena hidayah kita masuk Islam, oh ini bagus Islamnya, kita menemukan mungkin melalui keilmuan baru kita sadar bahwa Islam itu benar, jalan yang lurus. Tapi kita kan memang Islamnya kan keturunan. Tapi itu pun nanti bisa kita carikan bagaimana kita menetapi hidayah itu. Syekh Abdurrahman bin Nasir menyampaikan bahwa hidayah mendapat petunjuk Shiratal Mustaqim itu adalah hidayah memeluk agama Islam. Oleh karena itu, para bapak dan ibu, terutama juga para penyuluh, bahwa memeluk agama Islam itu adalah bagian dari hidayah. Sekalipun kita dari mulai kecil sudah memeluk agama Islam, yang terpenting menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir adalah hidayah berikutnya adalah hidayah dalam meniti Shiratal Mustaqim. Itulah yang bisa kita istiqomahkan. Nah, kita langgengkan bagaimana hidayah itu bisa melekat pada diri kita sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, di lapangan, di masyarakat, saya menemui hal itu jika orang tidak mendapatkan hidayah. Contoh kasus saja, misalnya jika seseorang tidak mendapatkan hidayah, dia mendapatkan uang banyak. Saya punya teman yang mencari uang itu mudah, Bapak Ibu sekalian. 1 jam bisa sampai 10 juta, 1 jam bisa sampai 50 juta, bahkan nilainya bukan jutaan lagi, sampai miliaran. Sebelum pergi haji, ini yang tidak mendapat hidayah, semoga kita bukan termasuk golongan orang-orang yang demikian.
itu masih sempat minum-minum Bapak Ibu yang berbahagia, dan masih sempat berkaraoke. Kalau karaoke kita kan ada karaoke keluarga ya, itu masih mending ya, anak diajak. Ini enggak, karaoke-nya dengan orang lain soalnya ya. Ada perempuan yang juga di situ pemandunya Bu. Jadi Bapak Ibu ya, karaoke-nya bukan karaoke sembarang yang memandu itu perempuannya itu. Ya terserah kita ya. Ya kalau misalnya meminta pemandunya itu kita minta musik apa, dan itu nanti, dan tidak jauh Bu ya, mendampingi kita karaoke-nya itu. Sebelah kita perempuannya itu Bapak Ibu yang berbahagia. Itu bagian orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Oleh karena itu kita sangat berdoa sama sekali untuk meniti Shiratal Mustaqim itu banyak jalannya, dan jalan-jalan yang bukan Shiratal Mustaqim juga banyak jalannya. Jadi ada 5 makna Shiratal Mustaqim menurut Ibnu Al-Jauzi. Yang pertama, Shiratal Mustaqim itu adalah maksudnya kitabullah. Hari ini, bulan ini, kita sedang melaksanakan ibadah Ramadan yang di dalamnya Syahrul Ramadana fihil Quran hudal linnas. Nah, jadi manusia sebenarnya ya. Kalau kita sebenarnya kan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Tetapi Al-Quran itu untuk manusia, untuk seluruh manusia. Bukan hanya orang Islam, tapi semua manusia yang dianggap manusia. Yang pertama menurut Ibnu Al-Jauzi adalah maksudnya Shiratal Mustaqim itu kitabullah. Yang kita pahami adalah Al-Quran. Yang kedua maknanya adalah agama Islam. Jadi Shiratal Mustaqim itu selain bukan Islam, maka bukan lagi yang dimaksud ihdinas Shiratal Mustaqim. Jadi yang dimaksud Shiratal Mustaqim itu ya orang yang beragama Islam, dan itu melekat di kita. Kalau kita sampai hari ini masih Islam, tapi kalau boleh jadi kalau minggu besok ada uang satu koper kemudian kita diajak ke agama lain, ya bukan lagi mendapatkan Shiratal Mustaqim. Yang ketiga adalah maksudnya jalan petunjuk menuju agama Allah. Ada periode-periode agama Allah yang harus dilalui. Zamannya Adam, ya tentunya kita mengikuti jalannya Allah yang dicontohkan oleh Adam. Zamannya Ibrahim, maka yang diikuti adalah agama petunjuk yang sesuai dengan diarahkan Nabi Ibrahim. Begitu pula Isa. Dan periode kali ini seharusnya manusia tahu adalah periode Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW. Maka yang harus kita ikuti ya petunjuknya Nabi Muhammad. Apa itu? Diantaranya ya kita merujuk kepada Al-Quran dan petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, yaitu yang keempat, maksudnya Shiratal Mustaqim adalah jalan menuju surga. Jadi barang siapa yang berdoa ihdinas Shiratal Mustaqim, itu bagian dari jalan menuju surga. Bapak Ibu yang berbahagia, terutama para penyuluh, yang paling akhir Shiratal Mustaqim itu hanya satu saja. Jadi bukan banyak sirat, banyak Shiratal Mustaqim. Kalau nanti banyak Shiratal Mustaqim, mungkin berlomba-lomba tidak ke jalan itu, bisa ke jalan lain. Kecuali kalau ada kita membaca kitab jalan lain. Jalan lain itu lain lagi ceritanya. Dalam surat Al-An'am, ini ayat 153, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'u, pakai ada hanya, fattabi'u, dan bahwa yang kami perintahkan adalah jalanku yang lurus, maka fattabi'u, ikutilah jalan tersebut. Kalau di atas tadi diterangkan bahwa jalan-jalan itu adalah bagian dari agama Islam, maka rujukannya adalah jalan lurus itu adalah tentunya beragama Islam. Berikutnya aku juga masih melanjutkan, wala tattabi'u subula fattafarraqa bikum an sabilih, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain itu fatafarraqa, mencerai-beraikan kalian atau kamu di jalannya.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, dan kita tetap bersyukur karena sampai hari ini kita masih berislam. Lanjutnya ayat, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, dan yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Jadi artinya kita harus menetapi beragama Islam. Dalam ayat ini Nabi menafsirkan hadis riwayat Ahmad. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau tadi saya mau sedikit sampaikan bahwa pohon kelapa, bahasa Jawanya belarak itu ya, kan ada yang di tengah, kemudian ada ini apa, pinggirnya yang swir-swir itu ya, pohon belarak. Kalau pohon lain ada palem, nah, itu palem juga sama, variannya hampir sama ya. Jadi yang tengah itu ada batang yang penyangga, kemudian samping-sampingnya untuk daunnya. Nabi sampaikan suatu ketika, kalau di kita di pinggir sungai atau pinggir laut ya, kalau sungai ada pasirnya boleh, tapi kalau laut ya hampir semua berpasir. Itu pinggirnya bisa jenengan atau kita semuanya bisa menggariskan, baik itu tidak harus pakai pensil, pakai tongkat pun, kayu, atau pakai jari-jari kita bisa. Suatu ketika Nabi membuat garis lurus, kemudian beliau mengatakan hada sabilillah. Waktu garis seret itu Nabi sampaikan hada sabilillah. Kemudian beliau membuat garis-garis yang banyak ya, seperti belarak itu, kirinya kanan kiri buahnya. Nabi sampaikan hadi subul ala kulli sabili minha syaiton. Jadi Nabi sampaikan ini adalah jalan-jalan menyimpang yang pinggir itu Pak ya, dan setiap jalan tersebut ada setan yang menyuruh kepada jalan yang menyimpang tersebut. Semoga kita terhindar dari itu. Kalaupun misalnya ada agama Islam yang diperbarui, nyuwun ngapunten, hati-hati mawon, kalau itu masih sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, dan itu rujukannya juga dengan Nabi yang juga pernah gariskan dan sebagainya, dan dalil-dalil para ulama juga menguatkan, maka itulah jalan-jalan yang lurus ya. Tetapi jika ada hal-hal yang menyimpang, misalnya di ini nggak perlu jauh Pak, di tetangga saya ada seorang, katanya ulama ini ya, tapi kok tiap hari juga masih katokan cekak, ini saya masih meragukan ya. Sholat itu intinya kan jenengan iling ya. Jadi menurut mereka, saya itu Mas Taris tiap hari sholat. Kenapa? Nggak perlu eling sampean jungkal-jungkil. Saya cukup eling mawon. Nah, inilah bagian-bagian dari agama yang menyimpang. Begitu pula puasa, sampean kan menahan diri ya. Nggak perlu juga, kalau bisa menahan diri ya lah, Pak, masih sedal-sedul gini, masih ngombe-ngombe, kalau bisa menahan diri, itu sama dengan puasa. Nah, kalau ada hal-hal yang demikian, yang itu bagian dari jalan-jalan yang jalannya setan yang mengarah kepada perusakan akidah dan perusakan ibadah, maka jauhilah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ya, ini sebagai tausiah buat saya pribadi, dan untuk jenengan seperti yang surat Al-Asr itu, at-tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi artinya kita saling memberikan kebenaran atau menuju jalan yang benar, itu saja. Jadi tidak harus ada senior junior. Kalau ada junior banyak salah ya tentunya diingatkan. Kalau senior banyak benernya ya juga kita ikuti. Ngoten mawon, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.